Di sebuah reuni SMA, kerumunan orang berkumpul, tertawa, dan saling berbagi cerita sukses. Di tengah kemeriahan itu, ada seorang pria bernama Ryan yang merasa seperti orang asing. Dulu, dia adalah bintang sekolah, anak pengusaha kaya yang selalu menjadi pusat perhatian. Tapi sekarang, hidupnya berubah drastis. Dia hanya mengenakan kemeja sederhana, berdiri di sudut ruangan, mencoba sebisa mungkin agar tidak terlihat. Matanya terus awas, menghindari satu orang yang paling tidak ingin dia temui malam ini, yaitu Maya, cinta pertamanya. Maya, di sisi lain, tampak bersinar. Dia mengenakan gaun elegan yang memancarkan aura kesuksesan. Dia sekarang adalah seorang pengusaha wanita yang disegani. Saat mata mereka akhirnya bertemu dari seberang ruangan, senyum Maya merekah. Dia berjalan anggun mendekati Rian. Hati Rian berdebar kencang, bukan karena cinta yang kembali bersemi, tapi karena rasa malu yang luar biasa. Dia merasa sangat kecil di hadapan wanita yang dulu pernah sangat dia cintai. "Rian, ini benar kamu?" sapa Maya dengan suara lembut yang masih Rian hafal di luar kepala. Rian hanya bisa mengangguk kaku, mencoba tersenyum, tapi gagal. "Lama tidak bertemu, kamu apa kabar?" lanjut Maya, matanya menatap Rian dengan tulus. Rian bergumam pelan, "Baik, aku baik. Kamu sendiri?" Kelihatannya sukses sekali ya. Ada nada getir dalam suaranya yang coba ia sembunyikan. Dia ingin segera lari dari situasi ini. Percakapan terasa canggung. Rian menjawab setiap pertanyaan Maya dengan singkat. Dia merasa setiap detik di dekat Maya adalah siksaan. Kenangan masa lalu berkelebat di benaknya. Dulu, dialah yang selalu mentraktir Maya, memberinya hadiah mahal, dan mengajaknya jalan-jalan dengan mobil mewah. Sekarang, dia bahkan harus berpikir dua kali untuk sekadar minum kopi di kafe mahal. Ketika seorang teman lama datang dan memotong pembicaraan mereka, Rian menggunakan kesempatan itu untuk pamit. "Maya, maaf, aku harus pergi duluan, ada urusan," katanya terburu-buru, lalu berjalan cepat keluar dari gedung tanpa menoleh ke belakang. Maya menatap punggung Rian yang menjauh dengan tatapan bingung dan sedikit kecewa. Keesokan harinya, Rian kembali ke rutinitasnya. Dia bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan kecil. Gajinya pas-pasan, cukup untuk menyewa kamar kos kecil dan membantu ibunya yang sakit-sakitan. Kehidupan mewah yang pernah ia nikmati terasa seperti mimpi. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Dengan ragu, Rian mengangkatnya. "Halo," suara di seberang sana menjawab. "Rian, ini aku, Maya. Aku dapat nomormu dari teman kita." "Kamu? Kenapa kemarin buru-buru pergi?" Jantung Rian serasa berhenti berdetak. "Oh, Maya, maaf, benar-benar ada urusan mendadak." Bohong Rian. "Begitu ya? Kalau begitu, apa kamu ada waktu akhir pekan ini? Kita ngobrol-ngobrol. Sudah lama sekali kita tidak bertemu," ajak Maya dengan antusias. Rian panik. Dia mencari-cari alasan. "Maaf Maya, akhir pekan ini aku sibuk sekali. Mungkin lain kali." Dia tahu dia terdengar tidak meyakinkan, tapi dia tidak peduli. Yang penting, dia tidak perlu bertemu Maya dan menunjukkan betapa menyedihkannya hidupnya sekarang. Namun, Maya tidak menyerah. Hampir setiap hari dia mengirim pesan pada Rian, mengajak makan siang, nonton, atau sekadar minum kopi. Setiap kali, Rian selalu menemukan alasan untuk menolak. "Aku lembur, aku harus menjaga ibuku, aku ada janji lain." Rian merasa semakin terpojok. Dia tahu dia tidak bisa terus menghindar, tapi rasa malunya terlalu besar. Dia tidak ingin Maya melihatnya sebagai seorang pecundang. Suatu sore, saat Rian sedang berjalan pulang dari kantor, sebuah mobil mewah berhenti tepat di sampingnya. Kaca jendela turun, dan Maya ada di baliknya. "Masuk,"
katanya, dengan nada yang tidak menerima penolakan. Ryan terkejut, tapi dia tidak punya pilihan selain masuk ke dalam mobil. Suasana di dalam mobil terasa tegang. "Kenapa kamu terus menghindariku, Ryan?" tanya Maya langsung ke intinya. Ryan terdiam, menatap jalanan di depannya. Aku tidak menghindar," jawabnya lemah. Maya menghela napas. "Jangan bohong, Ryan. Aku tahu kamu menghindar. Apa aku melakukan kesalahan? Apa aku menyinggung perasaanmu?" tanyanya dengan nada khawatir. Ryan menggeleng. "Bukan kamu, Maya. Ini tentang aku." "Lebih apa? Jelaskan padaku," desak Maya. Ryan akhirnya menyerah. Dia tidak bisa lagi menahan beban ini sendirian. Dengan suara bergetar, dia mulai bercerita. "Lihat aku sekarang, Maya. Aku bukan Ryan yang dulu kamu kenal. Aku tidak punya apa-apa lagi. Perusahaan ayahku bangkrut beberapa tahun lalu. Orang tuaku bercerai. Aku memilih ikut ibuku. Dan kami memulai semuanya dari nol. Aku hanya seorang pegawai biasa dengan gaji pas-pasan. Aku tinggal di kos kecil. Aku malu." Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Maya mendengarkan dengan saksama. Setelah Ryan selesai, dia meminggirkan mobilnya. Dia menatap Ryan dengan tatapan yang sulit diartikan. "Jadi, itu alasanmu? Kamu pikir aku peduli dengan semua itu?" tanya Maya pelan. "Tentu saja. Siapa yang tidak peduli? Aku pecundang sekarang," jawab Ryan getir. Maya tersenyum tipis. "Ryan, aku tidak pernah jatuh cinta pada uangmu atau mobilmu. Aku jatuh cinta padamu, pada kebaikan hatimu, pada caramu membuatku tertawa, pada semangatmu. Itu semua tidak hilang, kan?" Ryan tertegun mendengar kata-kata Maya. Dia tidak pernah menyangka Maya akan berkata seperti itu. "Tapi hidup kita terlalu berbeda sekarang. Aku tidak bisa memberikan apa-apa untukmu," ujar Ryan masih ragu. Maya meraih tangan Raya dan menggenggamnya erat. "Aku tidak butuh apa-apa darimu, Ryan. Aku hanya butuh kamu. Aku sudah sukses. Aku punya segalanya. Tapi selama ini aku merasa ada yang kurang. Dan setelah bertemu denganmu lagi, aku sadar, yang kurang itu adalah kamu." Air mata Ryan akhirnya jatuh. Dia merasa seperti beban berat terangkat dari pundaknya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia merasa dihargai bukan karena hartanya, tapi karena dirinya sendiri. "Kamu serius?" tanyanya tak percaya. Maya mengangguk mantap. "Sangat serius. Jadi, berhenti menghindar. Mari kita mulai lagi dari awal. Beri aku kesempatan untuk berada di sisimu, bukan sebagai wanita kaya, tapi sebagai Maya yang dulu kamu kenal." Ryan menatap mata Maya yang tulus. Dia melihat cinta yang sama seperti bertahan-tahan yang lalu. Rasa malu yang selama ini membelenggunya perlahan sirna, digantikan oleh harapan baru. "Tapi ada satu hal lagi yang harus kamu tahu," kata Ryan. "Ayahku, sebenarnya dia masih sangat kaya. Setelah bercerai, dia menikah lagi dan bisnisnya pulih. Dia sering menawariku untuk kembali hidup mewah bersamanya. Tapi aku tidak mau. Aku tidak bisa meninggalkan ibuku sendirian setelah semua yang beliau korbankan untukku." Maya terdiam sejenak, lalu tersenyum lebih lebar. "Itu tidak mengubah apapun, Ryan. Justru itu membuatku semakin kagum padamu. Kamu adalah pria yang bertanggung jawab dan berbakti pada ibumu. Itu jauh lebih berharga dari harta manapun." Malam itu, di dalam mobil yang berhenti di tepi jalan, dua hati yang pernah terpisah kembali bersatu. Ryan akhirnya menerima uluran tangan Maya. Bukan karena Maya kaya, tapi karena Maya melihat nilai dalam dirinya yang bahkan Ryan sendiri lupakan. Mereka memulai babak baru dalam hidup mereka. Membuktikan bahwa cinta sejati tidak pernah memandang status sosial
atau materi. Cinta sejati melihat hati, ketulusan, dan perjuangan. Rian belajar untuk melepaskan masa lalunya dan menerima dirinya apa adanya. Karena di mata Maya, dia sudah lebih dari cukup. Kisah mereka menjadi bukti bahwa kebahagiaan sejati tidak diukur dari seberapa banyak yang kita miliki, tapi dari seberapa tulus kita mencintai dan dicintai.